Walaupun cuaca hujan dan tidak mendukung seperti ini, tapi Raskin harus didistribusikan karena beras untuk rakyat ini sudah mengendap di sini lebih dari setahun. Sungai ini adalah akses satu-satunya menuju ke desa Kepala Telake. Ini lagi surut. Kalau lagi pasang, kedalamannya bisa mencapai hampir 3 meter. Sejak tahun 1998, pemerintah memberlakukan Raskin atau beras untuk rumah tangga miskin. Krisis moneter yang terjadi pada tahun itu menjadi pemicu diadakannya Raskin. Tujuannya untuk membantu ketahanan pangan rakyat yang berada di garis kemiskinan. Banyak wilayah di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur yang terdaftar dalam target penyaluran Raskin. Salah satunya adalah Desa Kepala Telake. Raskin rutin dikeluarkan oleh pemerintah pusat setiap bulannya. Namun, sudah lebih dari setahun terakhir, hak rakyat miskin ini tidak bisa tersalurkan dengan lancar. Kabarnya, akses menuju lokasi tidak memadai untuk pendistribusian beras. Alhasil, beras-beras ini mandek di rumah kepala desa yang ada di Kecamatan Longkali. Semakin lama, kualitas beras bisa menurun. Raskin yang terkenal dengan kualitasnya yang tidak sebagus beras lainnya bisa mengalami kerusakan drastis apabila tidak segera dikonsumsi. Tim Indonesiaku kali ini akan mengikuti perjalanan pendistribusian Raskin ke salah satu daerah paling terpencil di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Walaupun cuaca hujan dan tidak mendukung seperti ini, tapi Raskin harus didistribusikan karena beras untuk rakyat ini sudah mengendap di sini lebih dari setahun, dari Januari tahun kemarin. Dan pada hari ini kami harus menyampaikannya kepada warga. Ikuti terus perjalanan kami. Udah siap nih, Bang? Tidak ada angkutan umum khusus untuk menuju ke Desa Kepala Telake. Kabarnya hanya motor trail atau motor modifikasi yang bisa sampai ke sana. Tidak banyak beras yang bisa kami bawa. Maksimal 3 beras di atas 1 motor. Di bawah guyuran hujan, kami pun berangkat. Dari rumah kepala desa, jarak yang harus kami tempuh sekitar 80 km. Mengawali perjalanan, jalan aspal menyambut kami. 1 jam kemudian, roda motor mulai memasuki jalan tanah. Jalan ini termasuk parah untuk sebuah akses keluar masuknya kendaraan di perkampungan warga. Di pertengahan jalan kami bertemu beberapa truk pengangkut sawit. Tidak jarang dari mereka yang terjebak di lumpur dan hanya berdiam diri, menunggu bantuan datang. Rute kali ini memang sangat panjang. Bagaimana tidak? Ada 9 desa yang harus kami lewati di sepanjang jalur ini. Dan jalan seakan seperti tidak berujung dengan kondisi rusak seperti ini. Roda-roda motor segera bersahabat dengan bergelombangnya jalan, namun tidak dengan badan saya. Cukup 2 jam berada di atas motor saja sudah membuat badan saya terasa remuk. Beberapa kali kami harus berhenti, sekedar mengumpulkan tenaga. Namun konon, ini belum ada apa-apanya. Masih banyak rintangan yang lebih parah di depan. Rombongan saya kali ini sudah sangat terbiasa dengan medan di sini. Mereka sudah mengetahui celah jalannya. Namun, saya sepertinya tidak akan sanggup jika harus keluar masuk desa secara rutin dengan akses jalan seperti ini. Setelah 4 jam menarik gas motor, tibalah kami di Sungai Tiwau. Sungai ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengguna jalan menuju Desa Kepala Telake. Sungai ini kadang surut, kadang pasang. Beruntung, kali ini keadaannya sedang bersahabat.
hingga bisa kami seberangi. Satu persatu motor menyeberang dan dasar yang licin membuat motor sulit maju. Kami pun harus saling membantu agar segera bisa sampai ke seberang. Tak terbayangkan bagi saya melihat keluarga yang membawa anak-anak. Faktor kebiasaan juga membuat anak-anak tidak rewel. Perjalanan ini sepertinya sudah sangat biasa bagi mereka. Lebar sungai ini mencapai 7 meter. Saat ini kedalamannya hanya sekitar 40 cm. Namun, arus yang cukup deras terkadang membuat gas motor tidak kuat melewati sungai dengan lebar 7 meter ini. Tidak hanya motornya yang dikhawatirkan, beras yang ada di atas motor juga menjadi basah. Ya pemirsa, seperti inilah perjuangannya. Sungai ini adalah akses satu-satunya menuju ke desa Kepala Telake. Ini lagi surut. Kalau lagi pasang, kedalamannya bisa mencapai hampir 3 meter. Dan kalau sungai ini banjir, Raskin mau tidak mau harus diseberangkan dengan perahu. Aman semuanya. Butuh waktu 1 jam untuk menyeberangkan semua motor rombongan kami dengan selamat. Kali ini, keadaan motor baik-baik saja. Air yang merendam sebagian badan motor tidak terlalu berpengaruh untuk mematikan mesinnya. Setelah beberapa menit mengambil nafas, kami pun melanjutkan perjalanan. Sungai Tiwau menandakan bahwa kami sudah 50 km membelah jalan. 30 km lagi, desa Kepala Telake menunggu. Selepas sungai, jalan justru semakin parah. Tumpukan tanah liat dan genangan air selalu bisa membuat motor terjebak. Kalau sudah begini, motor pun harus ditarik agar lolos dari lumpur. Tidak terhitung berapa motor yang menjadi korban. Beruntung, kami bisa mengatasi berbagai hambatan hingga kami tidak harus merasakan menginap di jalan. Menginap di perjalanan adalah ritual wajib warga saat cuaca buruk. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 8 jam, kami akhirnya sampai di desa Kepala Telake. Perkampungan paling ujung sebelah utara dari kecamatan Longkali, berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kutai Barat. Desa ini terletak di daerah tinggi Kabupaten Pasir. Udara segar mengitari wilayah ini. Tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya, ternyata perkampungannya cukup tertata. Rumah-rumah panggung dari kayu rapi berjejer di sepanjang jalan. Jalan desa pun sudah berlapiskan aspal, sangat berbeda dengan akses di luar desa yang telah kami tempuh untuk sampai ke sini. Meskipun desa Kepala Telake termasuk daerah terpencil, pemerintah masih memberikan perhatian. 4 tahun yang lalu, sebagian warga mendapatkan bantuan rumah gratis. Inilah alasan penataan desa menjadi lebih rapi dibanding sebelumnya. Desa Telake didiami oleh 59 kepala keluarga. Di sekeliling terdapat hutan rimbun yang termasuk kawasan budidaya kehutanan. Dari sini saya tahu bahwa hutan sepanjang jalan menuju desa merupakan kawasan lindung. Sehingga pembangunan jalan terkendala dan lagi-lagi status lahan harus menjadi penghalang warga desa terpencil untuk merasakan kesejahteraan jalan. Hutan memang harus dilindungi, namun kehidupan warga di dalamnya juga harus seimbang. Tiba di desa Kepala Telake, beras untuk rakyat miskin yang kami bawa tidak langsung dibagikan ke warga. Beras harus melalui penggilingan ulang. Ruangan sebesar 4x3 meter inilah tempatnya. Proses ini selalu dilakukan aparat desa sebelum menyalurkan raskin ke warganya. Kualitas beras yang memang tidak begitu bagus, tambah tidak layak setelah mengendap selama lebih dari setahun di rumah kepala desa.
Tanpa memegang, beras pun sudah terlihat tidak bagus karena banyak dihinggapi kutu. Seperti baru memanen padi, butiran-butiran beras subsidi ini dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Sedikit demi sedikit, beras keluar dari bawah mesin. Inilah hasil gilingannya. Ampas hasil gilingan turut memenuhi wadah. Jumlah beras yang kami bawa dari rumah kepala desa adalah 12 karung. Kali ini semuanya diproses kembali agar lebih layak diberikan ke warga. Digiling-giling ini inisiatif siapa Pak? Apa warganya nggak mau terima kalau langsung dikasih? Warga yang terima kalau langsung kan, karena kan beras sudah lama kan, sudah setahun. Warganya nggak mau terima kalau Iya, langsung nggak gitu, terima. harus Ya, digiling dulu. Digiling dulu kan, kita buang dulu kutu-kutunya ini kan. Itulah. Satu persatu karung diisi kembali dengan beras hasil gilingan. Sebenarnya ada 20 kepala keluarga yang terdaftar berhak mendapatkan raskin. Dalam artian seharusnya ada 20 karung beras saat ini. Namun kemarin kami hanya bisa membawa 12 karung saja terkendala akses. Pemirsa, ini bedanya beras yang belum digiling dan sudah digiling. Yang belum digiling warnanya lebih kuning, banyak antah dan kutunya. Sedangkan yang sudah digiling warnanya lebih putih dan kelihatannya lebih bersih. Setelah selesai, beras dibagi rata ke dalam karung. Ketika karung terisi penuh, satu persatu ditimbang kembali. Bobot 15 kg beras per karung pastilah berkurang karena digiling. Sebagian beras yang tidak bagus telah menjadi ampas. Benar saja, total beban 180 kg beras yang kami bawa menjadi hanya 119 kg saja. 11 kg hilang menjadi debu dan ampas. Tapi ini lebih baik dibanding warga harus mengkonsumsinya dengan kualitas yang tidak bagus.